Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dewi Nuraini, Diana Oktavinda, Dwi Retnokusuma, Siti Mudrika Purnomasari, Ulfi Hoirunisa. Di sini kami akan membahas mengenai kasus pemberian vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil di Panjaringan. Peristiwa itu bermula saat Ibu Novi melakukan kontrol kandungan untuk kedua kalinya di Puskesmas Kamal Muara Penjaringan pada tanggal 13 Agustus lalu. Saat kontrol ada 3 macam obat yang diberikan, salah satunya adalah vitamin B6 sebagai penguat janin. Setibanya di rumah, Ibu Novi langsung mengonsumsi vitamin tersebut. Awalnya kondisi tubuhnya baik-baik saja, akan tetapi setelah mengonsumsi vitamin tersebut, kondisinya jadi tidak menentu. Ibu Novi merasa mual, pusing, muntah, bahkan perutnya sakit seperti akan keguguran. Dengan adanya efek tersebut, Ibu Novi merasa penasaran lalu mengecek obat yang telah ia minum. Kemudian Ibu Novi menemukan coretan spidol warna biru pada vitamin B6. Saat diperhatikan menggunakan flash HP, coretan tersebut ternyata bertuliskan tanggal kadaluarsa yakni pada bulan 4 tahun 2019. Pelaku dalam kasus ini ialah apoteker yang bertugas akibat kelalaian kerja yang dilakukannya dengan memberikan obat kadaluarsa kepada pasien ibu hamil 3 bulan yang bernama Ibu Novi. Hak siapakah yang dilanggar? Nah, dari kasus yang telah dijelaskan tadi, Ibu Novi telah mengkonsumsi vitamin sehingga tubuhnya pusing, mual, muntah, dan ternyata telah mengkonsumsi vitamin yang telah kadaluarsa yang diberikan oleh apoteker. Nah, hal ini merupakan pelanggaran hak yang dimiliki oleh Ibu Novi karena Ibu Novi memiliki hak untuk memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Jadi, hak Ibu Novi ini dilanggar oleh apoteker yang bertugas karena mereka lalai dan memberikan Ibu Novi vitamin yang sudah kadaluarsa. Bentuk pelanggaran-pelanggaran hak pada kasus ini yang pertama yaitu pelanggaran hak terhadap pemeliharaan kesehatan. Mengapa dikatakan demikian? Karena akibat dari kelalaian pihak apoteker yang memberikan obat kadaluarsa kepada pasien yaitu Ibu Novi, sehingga mengakibatkan Ibu Novi mengalami mual, pusing, dan beberapa gejala lainnya akibat dari mengkonsumsi obat tersebut. Yang kedua, pelanggaran hak atas pelayanan medis. Mengapa dikatakan demikian? Karena ini kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas terhadap kinerja apotekernya dalam mengecek obat-obatannya apakah sudah kadaluarsa atau belum, itu yang mengakibatkan terjadinya pemberian obat kadaluarsa kepada pasien. Justru itu memperparah kondisi pasiennya. Nah, hal ini tuh diperkuat dengan adanya Pasal 4 UUK yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, di mana kesehatan merupakan hak paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 misalnya, pada pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Solusi untuk mencegah kasus ini terjadi lagi yang pertama yaitu adanya pengawasan lebih terhadap kinerja apoteker, di mana pengawasan sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pemberian obat kepada pasien. Sehingga bukan hanya apoteker saja yang ditekan, namun puskesmas juga harus turun tangan terhadap pengawasan kinerja apoteker. Yang kedua yaitu apoteker lebih teliti, di mana setiap obat-obatan dicek terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Yang ketiga, menerapkan istilah first expired, first out, yang artinya obat yang kadaluarsanya lebih cepat digunakan terlebih dahulu. Yang keempat, pasien juga harus lebih teliti, di mana dengan aktif bertanya mengenai dosis ataupun tanggal kadaluarsa kepada apoteker untuk memastikan obat tersebut aman. Solusi untuk menangani kasus tersebut yang pertama yaitu menindaklanjuti kesalahan apoteker, di mana dengan memberikan peringatan atau bahkan sanksi tegas yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh apoteker agar apoteker lebih teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan denda kepada puskesmas. Denda tersebut dapat digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban atau ganti rugi terhadap pasien yang bersangkutan.